Video sebelumnya gue bahas tentang perinsecurean dan alhamdulillah responnya sangat-sangat istimewa. Semakin banyak orang yang engagementnya di komen ngomong tentang insecure-nya masing-masing. Cuma menurut gue akan terlalu melangkah jauh ketika kita langsung bahas solusinya, karena masih banyak banget yang menurut gue harus kita sadari dulu, termasuk fase-fase perinsecurean itu sendiri. Karena misalnya kita mau cari obatnya tapi nggak tahu penyakitnya, ya nggak akan sembuh juga itu penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam semangat untuk menjemput kekerenan kalian dari diri kalian sebelum hari ini. Waduh. Di video kali ini gue akan bahas tentang fase-fase perinsecureannya. Nggak banyak, cuma ada 4 menurut gue. Kenapa cuma 4? Karena dari 4 ini sebenarnya bisa dikembangin, tapi yang paling umum adalah 4 fase ini. Dan perinsecurean kalau misalnya kalian kenali, seenggaknya kalian udah tahu potensi-potensi mana yang bisa kalian obati, yang mana bisa kalian langsung serang tuh inti perinsecureannya supaya bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. So without further ado, kita langsung masuk ke fase yang numero 1, insecure di hubungan. Fase ini adalah fase yang paling umum dan banyak banget orang yang tidak menyadari. Termasuk waktu kalian mau PDKT, waktu kalian mau mengincar cewek mana yang mau kalian tuju. Ada yang bilang spek atas gitu ya. Cewek spek atas sementara lo belum cukup untuk mendekati dia, akhirnya lo merasa insecure. Begitu lo udah menjalani, itu tetap ada rasa insecure itu. Waktu misalnya lo punya pasangan yang penghasilannya jauh lebih banyak dibandingkan lo, dan lo masih ada rasa insecure itu, sampai akhirnya bisa membuat yang udah berjalan lebih harmonis karena lo merasa tidak ideal sebagai laki-laki. Lo harusnya menjadi imam, mau secara materi, mau secara fisik, mau secara mental, tapi karena dia lebih kuat secara materi, akhirnya lo insecure dan lebih memilih untuk berpisah supaya bisa merasakan jiwa kepemimpinan lo itu sangat kokoh gitu ya. Apakah salah sih? Sebenarnya enggak juga ya. Cuma kalau misalnya lo memutuskan untuk pergi, sebenarnya lo kalah dengan rasa insecure lo sendiri. Termasuk masalah lo mendekati cewek karena dia lo lihat adalah spek atas dan lo speknya masih di bawah, dan akhirnya lo memilih untuk tidak mendekati. Walaupun lo ingin mendekati, tapi lo tetap merasa, aduh spek gua rendah, aduh dia terlalu tinggi, dan akhirnya lo ngerasa down sendiri, minder sendiri, kecil sendiri. Ya itu sebenarnya lo kalah dengan rasa minder lo. Dan di sini gue udah kasih tahu, itu adalah fase minder di hubungan, dan ini benar-benar paling umum. Kalau misalnya kalian udah tahu ini, sadari dan berdamai. Nanti gue kasih solusinya di next video di minggu depan. Tapi yang penting kalian udah tahu kalau misalnya lo di masalah percintaan itu ada fasenya masalah insecure. Yang kedua adalah fase insecure pekerjaan atau karir. Pekerjaan ini bisa kalau misalnya lo sebagai employee, sebagai karyawan di satu perusahaan, atau karir lo seperti gua, lo tidak memiliki bos, lo tidak punya keterikatan dalam satu perusahaan, tapi lo menjalani pekerjaan tersebut untuk menafkahi keluarga, minimal menafkahi diri lo sendiri. Dimana insecure-nya pasti ada orang berpikir untuk gimana caranya gue bisa mendapatkan gaji yang lebih, gimana caranya gue bisa naik jabatan. Tapi ketika lo membandingkan diri lo dengan karyawan yang lain, oh iya ya, kayaknya gue nggak akan bisa deh. Dia aja deket banget sama bos, dia itu dilihat sama bos tuh ini banget, banyak hal-hal yang lebih keren daripada dia dibandingkan gue. Kalau misalnya di video sebelumnya gue udah bahas adalah lo selalu merasa kurang cukup gitu dengan apa yang lo buat. Sama sih sebenarnya masalah karyawan juga ya. Begitu lo kerja di satu perusahaan, lo merasa kurang cukup dengan apa yang lo bisa, terus lo merasa kecil, itu jadi konyol. Kalau misalnya lo udah tahu, lo punya rasa cemburu, oh dia bisa, kenapa gua enggak? Kalau misalnya lo bisa melihat, kalau gua ngeliat ada YouTuber besar yang lainnya, kalau misalnya mereka bisa, kenapa gua nggak bisa? Oh kalau misalnya mereka caranya begini, oh yaudah cara gua begini. Kalau misalnya lambat, itu proses lo. Setiap orang punya proses masing-masing. Yang kerennya adalah ketika lo punya proses yang pelan, tapi lo tetap konsisten, itu kesuksesannya. Tujuannya adalah lo harus bisa menjadi orang yang lebih baik dari diri lo sendiri. Minimal lo bisa lebih mengenali diri lo dari segi potensi. Ketika lo udah berusaha dan akhirnya berhasil gitu ya, mengkayakan diri lo secara skill, udah otomatis pasti bos lo akan melihat lo menjadi orang yang spesial, bahkan bisa lebih spesial daripada orang tersebut. Dan titik tujunya bukan untuk melebihi orang lain, tapi melebihi kapasitas diri lo sendiri, dan itu emang bisa lo usahakan. Cuma yang namanya spesial itu tidak ditempuh dengan cara yang mudah. Yang ketiga adalah fase citra tubuh. Ini udah ada yang bilang juga, mau masalah tinggi, ada yang masalah alisnya tipis, ada yang masalah kulitnya sawo matang. Sama, gue juga punya banyak hal insecure dalam diri gue. Tinggi gue tidak terlalu tinggi, kulit gue tidak terlalu putih untuk di dunia entertainment. Apakah gue insecure? Oh, tidak. Begitu juga dengan kalian seharusnya. Kalau misalnya lo berpikir kecil, lo akan mengecilkan diri lo. Tapi ketika lo berpikir luas, peluang yang akan lo bisa lihat jauh lebih luas. Kayak misalnya contohnya gini, tato gue tuh banyak banget dan konten gue itu konten edukasi. Jarang banget ya orang tatoan, khususnya di Indonesia, dengan tato seabrek-abrek sampai leher gini terus bisa ngomong hal yang bener gitu, bisa mengedukasi orang dalam tanda kontennya ya. Orang akan bilang, Bim ngaca dulu, badan lo aja nggak bener, lo aja nggak bisa ngerawat diri lo coret-coret badan lo, nanti anak lo bakal ngomong apa, nanti keluarga besar lo bakal ngomong apa. Gue alami itu, gue rasakan.
Tapi apakah mengecilkan gue? Tidak. Gue selalu berpikir lebih luas. Gue berpikir gue putar balik. Badan gue yang begini, tapi gue bisa mengajak orang lain, ayo belajar dari hidup gue yang begini. Kalau misalnya kalian masih bersih, berarti kalian bisa jauh lebih baik dari gue. Di situ poin yang selalu menguatkan gue. Gue aja yang jelek bisa ngasih sesuatu yang baik. Berarti kalian yang jauh kelihatan lebih baik seharusnya bisa jauh lebih baik, keren dari gue. Positifnya adalah kalau misalnya kalian melihat seperti itu, siapapun yang kalian idolakan, jadikan itu pecutan gitu. Sisi mana nih yang bisa gue upgrade? Harus kuatin ini. Oh, gue fokus ini, gue fokus ini. Ketika lo udah punya skill yang kaya, begitu karakter lo udah kuat, begitu mental lo udah cakep, semua minus lo akan ketutup. Ketika lo berfokus dengan hal yang positif, minus lo akan ketutup. Ketika lo berfokus dengan yang minus, semua yang positif lo akan tergeser. Sekarang pilihannya ada di lo. Lo mau fokusnya yang positif apa yang negatif? Kalau lo masyarakat gentle, pilih yang positif. Karena lo tahu, lo tidak mau hidup lo jadi negatif. The last but not least adalah fase yang keempat, yaitu fase antisosial. Emang ada fasenya juga. Fase antisosial ini juga gue alami. Gue tidak mau keluar ketemu orang banyak karena gue merasa nggak ada yang mengerti gue, nggak ada yang paham dengan sudut pandang gue melihat hidup. Sampai akhirnya gue merasa, oh banyak peluang yang gue lewatin ya. Banyak potensi yang gue skip gitu. Banyak channel-channel yang bisa membantu gue berkembang, tapi gue tidak berani jemput itu. Kalau misalnya kalian sadari ini, harusnya kalian akan tertampar sih. Sebenarnya yang mau maju itu lo, tapi yang mengkekang lo adalah diri lo sendiri. Khususnya rasa insecure lo, khususnya rasa takut, rasa cemas, rasa panik, rasa tidak tahu apa yang akan ada di depan, tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Itu semua adalah rasa insecure. Dan itu tadi adalah 4 fase per-insecurean yang harus dan wajib kalian kenali. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Ada juga yang minta sesi Q&A. Insya Allah mungkin dari video hari Senin atau hari Selasa gue bikin. Nextnya kita bikin Q&A. Jadi siapin pertanyaan kalian. Entah itu kita akan live di YouTube, atau misalnya live di Instagram, atau misalnya gue akan kumpulkan pertanyaan dari sisi komentar. Gue bakal baca, langsung jawab. Order variety dong ya. Ada format 1, format 2, ada Everlast juga. Linknya ada di bawah. Terima kasih kalian selalu menunggu video baru channel Lebih More Gentle. Insya Allah semua hal yang baik ini kalian lakukan buat kalian. Gue cuma boneka dari Tuhan yang menampar lo, karena Tuhan tahu potensi di diri lo itu benar-benar spesial. Sekarang tinggal kalian yang menspesialkan dan memuliakan kepercayaan Tuhan kepada lo dengan mengaplikasikan ke hidup kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.